Salam teman-teman semua, selamat bertemu kembali bersama saya, Ahmad Mikael Zaini, Samuel Sekuritas Indonesia. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu-isu ekonomi yang kemungkinan akan berdampak terhadap pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia, berita-berita baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang kemungkinan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan kita maupun indeks obligasi Indonesia. Seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, saya akan mengupdate terkait dengan perkembangan COVID-19, kasus hariannya. Kalau kita lihat, mungkin PSBB DKI Jakarta yang cukup ketat ya dibandingkan PSBB sebelumnya, itu sepertinya sudah mulai sedikit membuahkan hasil, di mana kasus harian COVID-19 di Indonesia sudah mulai turun dari sekitar 4.500, itu sekarang sudah di bawah 4.000, di angka sekitar 3.800-an. Walaupun memang ini baru beberapa hari, angkanya di bawah 4.000, tapi ini merupakan salah satu katalis yang ditunggu-tunggu ya. Hasil efek dari PSBB harusnya bisa dilihat 1 bulan ke depan ya, dengan indikator penurunan kasus harian. Diharapkan kalau kasus hariannya mengalami penurunan, maka itu akan memberikan sentimen positif, baik itu untuk rupiah, pasar saham maupun pasar obligasi Indonesia. Nah, kalau kita lihat di Amerika sendiri, kasus hariannya itu memang cenderung turun. Masih mengalami penurunan, tapi sekarang penurunannya sudah mulai mengalami stagnan ya, di angka 25.000 kelihatannya. Ini cukup mengkhawatirkan, dan apalagi di Amerika maupun Eropa akan masuk musim dingin. Kita lihat perkembangannya terkait dengan COVID-19 ini, apakah akan kembali naik kasus hariannya atau tidak. Tapi kita harapkan sama-sama kasus hariannya tetap dapat terkendali sehingga pasar modal global bisa tetap positif kinerjanya. Nah, dari luar negeri kita masih mengharapkan stimulus fiskal AS yang sekarang minggu ini itu sekarang sedang dibicarakan kembali oleh Kongres, baik itu oleh Republikan maupun Demokrat. Mulai ada titik temu kelihatannya antara Republikan dengan Demokrat tentang program stimulus fiskal, berapa besarannya dan program apa yang akan dijalankan, itu mulai kelihatan ada bergaining, tapi masih belum jelas apakah akan diputuskan atau tidak. Dari Indonesia ada katalis positif terkait dengan perkembangan Omnibus Law. Kita lihat ya, Cipta Lapangan Kerja. Ya, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini dibutuhkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita harapkan dengan nanti kalau pandeminya bisa sudah diselesaikan, sudah mengalami penurunan kasus hariannya, atau penyebarannya sudah bisa dikonten, kita harapkan dengan adanya Cipta Lapangan Kerja yang disahkan oleh DPR, maka itu akan memberikan insentif bagi investor asing untuk berinvestasi di pasar saham maupun obligasi Indonesia, maupun berinvestasi langsung, mendirikan pabrik contohnya ya di Indonesia dengan adanya kemudahan regulasi. Ini kalau kita lihat sudah 80% progresnya untuk Cipta Lapangan Kerja, poin-poin dari undang-undangnya sudah banyak yang disepakati, ada beberapa yang belum disepakati ya, seperti administrasi pemerintahan gitu ya, dimensi dari bidang administrasi pemerintahan itu belum selesai masalahnya, dan ketenaga kerjaan maupun penyederhanaan perizinan berusaha. Penyederhanaan perizinan berusaha ini sudah dibahas tapi belum disepakati. Nah, kalau misalkan nanti sudah disepakati, kemungkinan 100% antara pemerintah dengan DPR sudah sepakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, tentu akan memberikan katalis positif bagi rupiah, dan tentunya pasti nanti akan ke pasar saham maupun obligasi. Kita harapkan bulan Oktober Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini bisa disepakati semua poin-poinnya oleh DPR maupun pemerintah, sehingga dapat memberikan katalis positif di tengah minimnya katalis positif dari luar negeri. Nah, terus juga kita akan melihat minggu ini para pelaku pasar akan menanti data tenaga kerja di Amerika, bagaimana proses recovery dari COVID-19 di Amerika itu berlanjut, apakah akan terjadi stagnasi dari akan terjadi perlambatan dari recovery ekonomi di Amerika pasca COVID, kita masih akan melihat. Tapi yang sudah bisa dilihat oleh market otomatis adalah kinerja tenaga kerja, pasar tenaga kerja di Amerika yang cukup mengalami perbaikan setelah lockdown gitu ya, tapi tetap membutuhkan waktu untuk recovery full seperti sebelum pasca COVID, karena masih ada sekitar 12,5 juta orang yang menganggur di Amerika. Terus juga kita lihat unemployment rate juga masih cukup tinggi, 13% di Amerika. Inflasi juga masih cukup rendah, ya, inflasinya masih cukup rendah. Terus kalau kita lihat
karena inflasinya rendah, tingkat suku bunga juga seperti janji Powell bahwa The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga rendah untuk mensupport pertumbuhan ekonomi Amerika yang kelihatannya belum begitu recover. Jadi dengan kata lain, kita masih akan menikmati tingkat suku bunga yang sangat rendah dari The Fed. Nah, kita tahu bulan depan, bulan November tanggal 3 itu ada pemilu di Amerika. Saya cuma update di sini bahwa dari berbagai polling rata-rata gitu ya, itu memenangkan Joe Biden ya, mengalahkan Donald Trump. Ini dari berbagai polling ya, Joe Biden leading. Jadi kalau misalkan terjadi pemilu tahun ini di Amerika, maka dengan rata-rata polling yang ada, kemungkinan Joe Biden yang akan menang. Jadi kita bisa mengantisipasi bahwa akan terjadi perubahan pemerintahan di Amerika dari Donald Trump pindah ke Joe Biden dari berbagai hasil polling yang dilakukan di Amerika. Nah, kalau kita lihat, kita harus melihat, kalau misalnya kita harus mengantisipasi dampak dari misalkan terpilihnya Joe Biden atau terpilihnya Trump di November tanggal 3. Kalau kita lihat, ini ada berbagai simulasi skenario ekonomi yang kemungkinan akan diterapkan oleh Biden maupun Trump. Kalau kita lihat secara sekilas, kita bisa melihat bahwa terjadi perbedaan sangat signifikan perbedaan antara Joe Biden dengan Trump. Biden kelihatannya lebih memilih untuk menaikkan pajak, seperti pajak corporate tax, menaikkan pajak income tax, menaikkan pajak capital gain, maupun juga mengenakan pajak untuk security tax. Nah, ini berbeda dengan Donald Trump, di mana Trump cenderung untuk menurunkan pajak. Kalau Biden tadi menaikkan pajak, Trump cenderung untuk menurunkan pajak. Pajak income itu akan di-deferred, akan ditangguhkan sampai akhir tahun, kemudian juga akan dipotong rate-nya tahun depan. Kemungkinan juga corporate tax juga akan dipotong rate-nya gitu ya, berlanjut ya, pemotongan corporate tax di Amerika. Terus juga memberikan stimulus berupa penangguhan atau penurunan pajak bagi perusahaan-perusahaan di Amerika yang berorientasi ekspor, dan juga menunda pajak untuk social security net. Itu kalau kita lihat berbeda atau berbanding terbalik dengan kebijakan Biden. Nah, perbedaan satu lagi adalah di mana stimulus. Trump lebih sedikit stimulus fiskalnya karena dia sudah menstimulus dari sisi pajaknya dipotong, maka defisit APBN Amerika diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibandingkan kalau Biden terpilih. Biden berjanji bahwa akan memberikan stimulus sekitar $3 triliun bagi masyarakat Amerika. Defisit artinya akan mengalami kenaikan sekitar $3 triliun 4 tahun ke depan. Kalau Trump itu sekitar $1 triliun dengan program infrastruktur. Jadi kalau kita lihat karena kompensasi dari Biden karena dia menaikkan pajak, maka dia akan memberikan stimulus yang lebih besar dibandingkan Trump yang sudah memotong pajak, tentu stimulus ekonominya jauh lebih kecil. Jadi kalau kita lihat efek dari kebijakan kedua belah pihak, kalau Biden misalkan terpilih seperti polling yang terjadi beberapa hari terakhir ini, kemungkinan besar balance sheet the Fed akan lebih tinggi di era Biden. Artinya likuiditas dolar akan semakin besar, semakin banyak suplai dolar, dan kemungkinan dolar akan melemah, dan itu akan menguntungkan rupiah, dan tentu juga akan menguntungkan pasar modal, baik itu obligasi maupun pasar saham, jika Biden terpilih, seperti polling yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, terkait dengan perkembangan pasar tenaga kerja, Biden lebih cenderung untuk memilih untuk membuka kembali keran imigran ke Amerika, sedangkan Trump akan merestriksi imigran. Dan terkait dengan perdagangan, Biden maupun Trump sama-sama akan melanjutkan kemungkinan dispute perdagangan antara Amerika dengan China, keduanya cuma dengan cara yang berbeda. Biden akan lebih lewat WTO secara multilateral, kalau Trump akan lebih melanjutkan secara bilateral bagaimana menyelesaikan trade dispute dengan China. Nah, kalau kita lihat minggu ini ada inflasi, kemungkinan akan keluar tanggal 1 bulan Oktober. Kemungkinan prediksi saya inflasi akan sekitar 0,01% sesuai dengan perkiraan Bank Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan inflasi Agustus ya, sekitar 0,05% yang deflasi. Jadi Agustus deflasi, kemungkinan September akan mengalami inflasi, artinya ada sedikit perbaikan ekonomi kalau kita lihat dari data inflasi sekilas ya. Tapi karena inflasinya masih cukup rendah, saya perkirakan BI akan memotong tingkat suku bunga di bulan Oktober. Karena inflasinya masih cukup rendah, walaupun inflasi terjadi, tapi masih sangat-sangat rendah, jauh di bawah target inflasi BI. Jadi ada kemungkinan BI akan potong tingkat suku bunga sekali lagi sebelum pemilu di Amerika tanggal 6 November untuk menstimulus perekonomian Indonesia yang kita tahu sekarang mengalami pelemahan akibat PSBB. Nah, kalau kita lihat dari sisi rupiah kemungkinan akan terbebani dengan dolar indeks yang menguat, cenderung menguat seminggu terakhir. Jadi rupiah kemungkinan masih akan mengalami pelemahan karena dolar indeksnya menguat.
Tapi kalau misalkan nanti stimulusnya jadi di pass on, atau misalkan nanti di bulan November Joe Biden yang menang karena dia memberikan stimulus lebih besar, harusnya rupiah dapat menguat kembali. Dapat menguat di akhir tahun mungkin di sekitar level 14.750 sampai 14.800. Tapi kalau saya lihat sampai sejauh ini rupiah kecenderungannya masih akan sedikit mengalami pelemahan di 14.950 sampai dengan 15.000 karena adanya penguatan dolar indeks. Ini kalau kita lihat investor di pasar obligasi cenderung mulai masuk ke pasar ke tenor jangka panjang 10 sampai 15 tahun. Artinya apa? Resiko berinvestasi kemungkinan menurun dilihat dari investor yang berinvestasi di pasar obligasi. Nah, biasanya kan obligasi ini merupakan leading indicators bagi IHSG. Kalau kita lihat, kalau misalkan investor obligasi itu cenderung sekarang mulai menggeser durasinya dari 4-5 tahun, sekarang pindah ke 9 sampai 10 tahun, saya memperkirakan ada kemungkinan yield obligasi ini akan mengalami penurunan sebagai antisipasi bahwa ada kemungkinan BI akan memotong tingkat suku bunga karena inflasi bulan September masih cukup rendah. Kalau BI menurunkan tingkat suku bunga bulan ini, yield soon kembali tertekan yang 10 tahun, dan pasar obligasi rally, kemungkinan besar indeks harga saham gabungan kita akan kembali rebound ke level 5.000 sampai dengan 5.100. Jadi kalau saya lihat, kemungkinannya cukup besar indeks harga saham gabungan kita rebound. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.